Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun berada, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Taysirul Alam Syarh Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam alaihi salatu wassalam, di mana pembahasan kita masih berkisar tentang Kitabul Haji, bab penjelasan tentang haji, dan khususnya pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, di mana pada pertemuan yang sebelumnya disebutkan yaitu bab penjelasan tentang fashul haji ilal umrati, membatalkan haji dijadikan umrah, ya, atau pemindahan niat dari haji dijadikan umrah. Pada kesempatan yang lalu disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ini sebagai pengulangan sedikit ya pada apa yang disampaikan, bahwasannya di hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya ya yang membawa hadyu, yang membawa hewan korban, ya. Hewan korban ini atau hadyu ini bisa jadi berupa onta, bisa berupa sapi, bisa berupa kambing. Ya. Di mana disebutkan dalam hadis Jabir ini, ya. Fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabahu an yaj'aluha umratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada sahabatnya, ya, yang mana di awalnya itu para sahabat Rasulullah SAW yang tidak membawa hadyu atau hewan korban niat haji. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada mereka agar menjadikan niatnya yang awalnya itu haji dijadikan umrah. Ya, lalu para sahabat Rasulullah SAW mengikuti dan mengamalkan serta melaksanakan perintah Nabi SAW, fayatufu thumma yuqassiru wa yuhillu illa man kana ma'ahul hadyu. Maka mereka para sahabat Rasulullah SAW melakukan umrah, melakukan tawaf, sekaligus adalah sa'i, kemudian mereka mencukur rambutnya, ya, kemudian tahallul. Illa man kana ma'ahul hadyu, kecuali bagi orang yang membawa hadyu, yang membawa atau menggiring hewan korban, ya. Kaum muslimin dan muslimat rahmani wa rahmakumullah, jadi otomatis
Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya yang tidak membawa hewan korban, ya, itu hajinya menjadi haji tamattu, ya. Jadi awalnya haji, kemudian disuruh dijadikan umrah. Setelah umrah selesai, setelah menyeluruh, ya, dari melaksanakan, tentunya adalah ihram dari miqat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian mencukur rambutnya, ya, kemudian tahallul secara menyeluruh, ya, sehingga dia, ya, para sahabat, bahkan kebanyakan para sahabat itu melakukan ibadah haji tamattu, ya, bagi orang yang tidak membawa haji. Adapun yang membawa haji, dia tetap dalam keadaan ihramnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sahabat yang mulia itu Talhah, ya, Talhah ibn Abdullah Al-Qurashi At-Taimi radhiyallahu taala anhu, salah satu sahabat Rasulullah yang membawa haji. Nah, ini tetap dalam keadaan ihramnya sampai nanti dia melempar Jumratul Aqabah pada Yaumun Nahar, pada tanggal 10 Dzulhijjah, ya. Tentunya hal ini, ya, sebagian para sahabat, ya, yakni ada rasa berat dalam artian, ya, bagaimana kita melakukan umrah, ya, kemudian tahallul, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahallul. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ahdaitu, walaula anna ma'il hadya la ahlaltu." Seandainya, ya, kalau aku bisa mengulang kembali apa yang telah telat, ya, aku akan, ya, tidak akan menyembelih. Walaula anna ma'il hadya la ahlaltu. Seandainya aku tidak membawa hewan korban, pasti aku akan tahallul seperti kalian, ya. Tapi karena Rasulullah SAW membawa hewan korban haji, ya, Nabi SAW tidak tahallul, ya, tidak boleh tahallul karena Nabi SAW qiran, haji qiran, ya, sampai beliau melempar Jumratul Aqabah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini adalah merupakan anjuran dari Nabi SAW kepada para sahabatnya, ya, untuk memindah niat dari haji dijadikan umrah, otomatis dia melakukan haji tamattu', ya. Oleh karena itu, kita lanjutkan sebagaimana yang saya janjikan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya ada sedikit perbedaan di antara a'immah, para imam-imam kita, ya. Disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, ajma'al ulama ala anna sahabata alladhina ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' qad fasakhu hajjahum ila umratin bi amrin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama sudah sepakat, ya, sudah sepakat bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukan ibadah haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya ribuan, ya. Ada mengatakan, kata Jabir bin Abdullah, dari banyaknya orang itu, dari muka sejauh mata memandang, dari kanan, dari kiri, dari belakang, demikian pula, ya. Perkirakan sampai 100.000 yang melakukan ibadah haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu, yaitu Hajjatul Wada'. Nah, para sahabat ini, ya, tatkala melakukan Hajjatul Wada' tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat yang tidak membawa hadyu untuk mengganti niat hajinya menjadi umrah, ya. Memindahkan dan merubah niat hajinya menjadi umrah. Dalam artian bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kepada kebanyakan para sahabatnya untuk melakukan haji tamattu. Umrah dulu, kemudian haji di tahun yang sama, itu namanya adalah haji tamattu. Dan ini adalah disepakati, bahkan ijma', ya, para ulama bahwasanya para sahabat tatkala melakukan ibadah haji membatalkan niat hajinya dijadikan umrah, yaitu sehingga haji tamattu berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakhtalafu, hanya saja
Ya, para a'imah itu berbeda pendapat. Hal hadzal fasakh liman ba'dahum aidan am lahum khassatun fi tilkal waqi'ati? Apakah fasakh semacam ini memindahkan niat dari haji menjadi umrah, ya, merupakan hal yang diperbolehkan setelah generasi para sahabat, atau hal ini adalah khusus ketika kejadian itu saja? Ini diperselisihkan oleh para imam-imam kita. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, fadhahabal a'immatu thalathatu, bahwasannya ada imam tiga, ya, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Wa jumhur ulama, demikian pula jumhur ulama, kebanyakan para ulama, ila anna hadzal fasakha khasun bis sahabati fi tilka sanah, bahwasannya fasakh semacam itu, memindahkan niat dari haji menjadi umrah, itu adalah khusus untuk para sahabat saat itu saja, pada tahun itu saja. Ini pendapat yang pertama, ya. Wala yata'addahum ila ghairihim, dan tidak melebihi dari mereka. Ini khusus, kejadian ini adalah khusus pada sahabat yang melakukan ibadah haji bersama Nabi SAW saja, yang diperbolehkan memindahkan niat dari haji menjadi umrah. Kejadian khusus. Ini pendapat yang pertama, ya. Pendapat yang kedua, wa dhahabal imamu Ahmadu wa ahlul hadithi wa dhahiriyatu wa minas sahabati Ibnu Abbasin wa Abu Musa al-Ash'ari ilal faskhi, ya. Pendapat yang kedua yaitu pendapatnya Imam Ahmad, ahlul hadis, ya. Kemudian al-Zahiri, ya, al-Zahiriyah. Demikian pula di kalangan para sahabat seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Demikian pula sahabat yang lainnya seperti Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhum ajma'in, yaitu berpendapat bahwasannya boleh saja, ya, memindahkan niat haji menjadi umrah itu kapan saja, tidak terbatas di kejadian di saat Nabi SAW melakukan ibadah haji, yaitu hajatul wada saja, ya. Apa dasarnya? Dasarnya adalah karena memang banyak hadis Nabi SAW, hadis-hadis yang sahih, ya, bahkan sampai kepada derajat mutawatir, ya, ada dari belasan para sahabat Rasulullah SAW yang menyatakan diperbolehkannya memindah niat dari haji dijadikan umrah, artinya menjadi haji tamattu', ya. Disebutkan di sini, ya. Di antaranya adalah yang menjadi dasar adalah hadis yang kita bahas tadi itu, yaitu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, hadis yang kita bahas, ya, yang disinggung tadi itu, yang mana sebagai pengulangan dari apa yang sebelumnya disampaikan. Ini sebagai dasar yang pertama. Demikian pula nanti akan disebutkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya. Dan demikian pula ada hadis-hadis yang banyak sekali, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nasrahu bil haji surahan. Kami keluar, ya, dari Madinah, maksudnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah haji, ya. Wa nahnu nasrahu bil haji surahan. Kami mengangkat suara kami talbiyah dengan niat haji, ya, melakukan ibadah haji, melakukan ibadah haji saja, haji ifrad, ya. Kemudian falamma qadimna Makkah, kemudian tatkala kami memasuki kota Makkah, sampai kota Makkah, umirna an naj'alaha umratan. Kami diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan haji tadi itu ganti niatnya menjadi umrah, ya, illa man saqal hadya, kecuali bagi orang yang menggiring atau membawa hadyu, membawa hewan korban. Falamma kana yaumut tarwiyah wa ruhna ila Mina ahlalna bil haji, ya. Jadi tatkala itu, setelah Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya, ya, dijadikan hajinya itu dipindah dari niat haji menjadi umrah, yaitu haji tamattu', ya. Kemudian pada hari tarwiyah,
yang mana pada hari tarwiyah itu tanggal 8 Dzulhijjah, antara 3 macam haji itu, baik itu tamattu maupun qiran maupun ifrad, tidak ada perbedaan semuanya. Semuanya menuju ke Mina. Oleh karena itu di sini sebutkan falamma kana yaumut tarwiyah wa ruhna ila Mina ahlalna bil haji. Tatkala pada hari tarwiyah yaitu tanggal 8 Dzulhijjah, kami berangkat ke Mina, ya kan, untuk melakukan atau mengucapkan talbiyah yaitu dengan haji. Labbaik Allahumma labbaik Allahumma hajjan. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini adalah sebagai salah satu dasar, ya, bahwasannya diperbolehkan mengganti niat dari haji menjadi umrah. Otomatis dia menjadi hajinya menjadi haji tamattu. Ya. Dan banyak sekali, ya, hadis-hadis yang lainnya yang akan nanti disebutkan, di antaranya adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi kejadian ini bukan saja pada saat melakukan ibadah Hajjatul Wada saja, bahkan disebutkan di sini, ya, wa hadhihi ahaditsu ammatun lis-sahabati wa liman ba'dahum ilal abad. Hadis-hadis ini merupakan sifatnya umum untuk para sahabat dan juga generasi setelahnya, ya. Setelah generasi berikutnya dan sampai ila qiyamis saah, bahwasanya diperbolehkan fasakh, diperbolehkan mengganti niat hajinya menjadi umrah, yaitu haji tamat, menjadi haji tamattu. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan muridnya, yaitu Ibnu Qayyim rahimanallahu wa iyyahu. Jadi pendapat yang kedua ini insyaallah pendapat yang rajih karena kuatnya dalilnya, ya, karena kuatnya dalilnya. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Kemudian permasalahan yang berikutnya disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu. Thumma ikhtalafa al-qailuna bil fasakhi ahwa lil wujubi am lil istihbabi. Ya. Para tokoh-tokoh yang mengatakan diperbolehkannya memindahkan niat dari haji menjadi umrah itu berbeda juga, apakah hal itu adalah merupakan suatu kewajiban atau yang dianjurkan. Ya, ada dua pendapat juga. Disebutkan di sini fa dhahabal Imam Ahmad ila istihbabil fasakhi. Ya, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimanallahu wa iyyahu dianjurkan untuk fasakh, anjuran sifatnya istihbab, yakni anjuran diperbolehkannya untuk memindah niat haji menjadi umrah. Pendapat yang kedua, wa dhahaba Ibnu Abbasin fil mafhum min kalamihi ila annahu furida man lam yasuk al-hadyat tamattu'. Ya. Sedangkan pendapat yang kedua, pendapat sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari pemahaman ungkapan Ibn Abbas, beliau berpendapat bahwasannya bagi orang yang tidak membawa hadyu atau hewan korban, itu wajib untuk menjadikan hajinya haji tamattu, ya, menjadi haji tamattu. Nah, yakni fasakh, jadikan hajinya jadikan umrah, otomatis hajinya menjadi haji tamattu. Dan ini pendapat yang rajih. Ya, pendapat inilah yang dicenderungi juga oleh Al-Imam Ibn Hazm, ya. Wa dhahaba Ibn Hazm ila ma dhahaba ilaihi Ibn Abbas. Ibn Hazm juga berpendapat seperti pendapatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, haitsu yaqulu fi kitabih Al-Muhalla, di mana beliau menyebutkan di dalam kitabnya yang terkenal yaitu Al-Muhalla, ya, Ibn Hazm, kitab beliau yang terkenal, kata beliau, wa man aradal hajja, barang siapa yang menginginkan melakukan ibadah haji, fa innahu idza jaa ilal miqati, sesungguhnya apabila dia datang atau sampai tiba di miqat, ya, fa in kana la hadya lahu fa furida alaihi an yuhrima bi umratin mufradatin wala budda wala yajuzu lahu ghaira dzalika. Ya, bagi orang yang tidak membawa hadyu, tidak membawa hewan korban, ya, maka diwajibkan atas dia untuk menjadikan hajinya itu
ya, atau menjadi ihram, masuk niat atau niat melakukan umrah, ya, harus melakukan umrah. Artinya dia memilih haji tamattu. Umrah dulu, kemudian nanti hari tarwiyah melakukan amalan-amalan perbuatan haji, sehingga menjadi haji tamattu. Wala yajuzu lahu ghairu dzalik, dan tidak boleh memilih yang lainnya. Dan karena ini yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sebagian besar, ya, kepada para sahabat untuk melakukan haji tamattu, ya, kecuali bagi orang-orang yang membawa hadyu seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dan Talhah radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian disebutkan di sini wa dhahaba Ibnu Qayyim ila hadzal ra'yi. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimanallahu wa iyyahu berpendapat kepada pendapat yang kedua ini, dan ini adalah pendapat yang rajih, ya, pendapat yang kuat, bahwasanya yakni bagi orang yang tidak membawa hadyu itu wajib untuk menjadikan hajinya haji tamattu sebagai penguat, ya, sebagai penguat yang lainnya, bahwasanya dasarnya adalah ma akhrajahu Ibnu Majah wal Imam Ahmad wa sahhahahu anil Bara' Ibnu Azib, ya, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad, dan Imam Ahmad mensahihkan hadis ini dari Bara' Ibnu Azib radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya keluar, yaitu dari Madinah menuju ke Mekah, ya. Fa ahramna bil haji. Kemudian kami melakukan ihram, yaitu niat untuk masuk manasik haji. Falamma qadimna Makkah, kemudian kami tatkala memasuki kota Mekah, qala ij'alu hajjakum umratan. Kata Nabi SAW, jadikan haji kalian itu menjadi umrah. Ya, umrah dulu, kemudian nanti pada hari tarwiyah melakukan ibadah haji. Inilah yang disebut dengan haji tamattu. Jelas sekali Nabi SAW memerintahkan kepada sahabatnya, ij'alu hajjakum umratan. Jadikan haji kalian itu menjadi umrah. Ganti niat dari haji menjadi umrah, sehingga hajinya menjadi haji tamattu. Ya, ini sebagai dalil yang kuat sekali bahwasanya wajibnya untuk melakukan ibadah haji tamattu bagi orang yang tidak membawa hadyu atau hewan korban. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala al-mu'allif rahimanallahu wa iyyahu al-haditsu as-sabi'u wa thalathuna ba'da al-mi'ataini. Hadis yang ke-237, ya. Hadis ini akan menjelaskan kepada kita, yaitu diperbolehkannya untuk fasakh, untuk memindahkan niat dari haji menjadi umrah, sehingga hajinya menjadi haji tamattu. Dan sekaligus ini adalah sebagai penguat dari pendapat yang pertama tadi itu, ya, tentang bahwasannya apakah fasakh itu khusus untuk para sahabat atau fasakh itu merubah niatnya dari haji menjadi umrah, sehingga haji menjadi haji tamattu itu berkelanjutan, diperbolehkan bukan setelah kejadian pada saat itu saja, yaitu ketika pada hajatul wada saja, ya. Ini sebagai penguat dari pendapat yang kedua, seperti yang dicenderungi oleh siapa pendapat yang kedua, yaitu pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal dan demikian pula Ahlul Hadis. Adapun para sahabat, yaitu seperti Abdullah bin Abbas, Abu Musa al-Ash'ari, sebagai penguatnya, yaitu hadis berikut ini. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala qadimna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naqulu labbaika bil hajji. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة رواه البخاري ومسلم. Hadis sahihun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, bahwasanya hadis ini bersumber juga dari Jabir bin Abdullah. Ya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, qadimna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kami sampai kepada kota Mekah
pada Hajjatul Wada' pada tahun yang ke-10 Hijriah, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Madinah, ya. Berangkat dari Madinah menuju Makkah. Tatkala kami sampai ke Makkah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu naqul labbaik Allahumma bil haji. Labbaika bil haji. Ya, aku memenuhi panggilanmu ya Allah dengan melakukan ibadah haji. Ini menunjukkan disyariatkannya memberi nama atau menentukan, ya, menentukan haji mana yang dia akan ambil. Bagi orang yang melakukan ibadah haji, ya, ibadah haji. Bisa tamattu, bisa qiran, bisa haji ifrad atau haji saja, ya. Nah, ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan labbaika bil haji. Ya Allah, ya, aku memenuhi panggilanmu dengan melaksanakan ibadah haji. Fa amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Diperintahkan apa? Yang diperintahkan mahdzuf, tidak disebutkan, ya, tidak disebutkan. Takdirnya adalah fa amarana an naj'alaha umratan, ya. Nabi SAW memerintahkan untuk menjadikan yang awalnya niat haji, dijadikan niat ini dirubah menjadi umrah, sehingga hajinya menjadi haji tamattu', ya. Fa'amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faj'alnaha umratan. Kemudian kami jadikan haji tersebut menjadi ibadah umrah, sehingga hajinya menjadi haji tamattu'. Ikhwati azakumullah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bagi orang yang tidak membawa hadyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hajinya dirubah niatnya menjadi umrah, ya, sehingga hajinya menjadi haji tamattu'. Oleh karena itu disebutkan di sini, wa hadzal haditsu ahadu adillati man yarawna faskhal haji ila umratin. Hadis ini adalah merupakan salah satu dalil bagi orang yang berpendapat bolehnya fasakh, bolehnya memindahkan niat dari haji menjadi umrah. Ya. Kuat sekali dalilnya. Haditsun sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Demikian pula sebagai penguat yang berikutnya, yaitu hadis berikut ini, yaitu hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala al-mu'allif rahimanallahu wa iyyahu al-haditsu ats-tsaminu wa tsalatsuna ba'da al-mi'atain. Hadis yang ke-238, ya. Hadis yang ke-238. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu sabihata rabi'atin min dzil hijjati muhillina bil hajji fa amarahum an yaj'aluha umratan faqalu ya Rasulullah ayyul hilli qala al hillu kulluhu rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Haditsun sahihun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini dari sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini yang disebutkan di awal tadi, ya, sebagai penguat, ya, bagi orang yang berpendapat seperti Imam Ahmad dan Ahlul Hadis, ya, ini diperbolehkan merubah atau mengganti niat haji menjadi haji menjadi umrah, sehingga hajinya disebut dengan haji tamattu'. Tamatta' bil umrah. Dia melakukan umrah sekaligus juga melakukan haji di tahun yang sama. Itulah haji tamattu', dan itu yang paling afdal bagi orang yang tidak menggiring atau tidak membawa hadyu atau membawa hewan korban. Ya, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu sabihata rabi'atin min dzil hijjati. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, ya, sampai kepada kota Mekkah, ya, pada Hajjatul Wada pada tahun yang ke-10 Hijriah. Kapan itu? Yaitu pada
tanggal sabihata rabi'atin min Dzulhijjah, pada tanggal 4, ya, di pagi hari. Tanggal 4 bulan Dzulhijjah, tahun yang ke-10 Hijriah. Di pagi hari, ya, Rasulullah SAW bersama para sahabatnya sampai di kota Makkah. Muhillina bil haji, yaitu untuk melaksanakan ibadah haji, ya, ibadah haji. Tidak semuanya tentunya, tetapi sebagian. Karena memang di antara mereka ada yang haji qiran, ada yang haji tamattu. Ya. Nabi SAW sendiri adalah qiran, ya, karena beliau membawa hewan korban. Ya. Fa'amarahum an yaj'aluha umratan. Lalu Nabi SAW memerintahkan kepada sahabatnya, ibadah haji itu disuruh dijadikan umrah, sehingga menjadi haji tamattu. Ya. Faqalu ya Rasulullah ayyul hilli. Wahai Rasulullah, yang halal yang mana, ya? Apakah yang dihalalkan itu, ya, semuanya kecuali istri tidak boleh dicampurin, atau bagaimana? Ya, para sahabat bertanya. Ya, karena bagi orang yang melakukan tamattu setelah melakukan umrah, ya, baik itu dari ihram dari miqat tentunya, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian mencukur rambutnya, kemudian tahallul akbar, tahallul kamil secara menyeluruh. Semuanya dihalalkan yang sebelumnya diharamkan, termasuk adalah menggauli istrinya. Nah, ini para sahabat bertanya, ya Rasulullah ayul hil, yang mana yang dihalalkan itu? Ya. Kata Nabi SAW, al-hillu kulluhu, semuanya halal. Ya, semuanya halal, termasuk juga, ya, mencampuri istrinya. Ya, al-hillu kulluhu, semuanya halal. Karena sudah selesai umrahnya. Nanti pada tanggal 8, ya, 8 Dzulhijjah itu baru niat haji. Ya, adapun masa-masa penungguan ini sudah tahallul semuanya selesai. Ya, semuanya halal, yang dulunya diharamkan menjadi halal. Ya, tinggal masa penungguan, yaitu pada tanggal 8 merupakan permulaan, ya, dalam artian semuanya sama, baik itu haji tamattu, haji qiran maupun haji ifrad, semuanya tanggal 8 itu semuanya sama, menuju ke Mina semuanya, tidak ada perbedaan dari 3 manasik tersebut. Ya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, sehingga hadis ini disebutkan di sini, wa hadza min adillatil qailina bil fasxi aidan. Hadis Abdullah bin Abbas ini juga sebagai dalil, ya, sebagai pegangan, sebagai bukti diperbolehkannya fasakh. Diperbolehkannya mengganti niat dari haji menjadi umrah, sehingga haji menjadi haji tamattu. Ya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, maka selesailah pembahasan tentang al-fasakh ini. Ya, kemudian kita fasakh maksudnya adalah mengganti niat dari haji menjadi umrah, sehingga hajinya menjadi haji tamattu. Selesai pembahasan ini, kemudian kita memasuki hadis berikutnya. Qala al-mu'allif rahimanallahu wa iyyahu, al-haditsu at-tasi'u wa thalathuna ba'da al-mi'ataini. Hadis yang ke-239. Ya. Hadis ini akan menjelaskan kepada kita bagaimana jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di Arafah menuju ke Muzdalifah. Ya, yaitu ketika tenggelamnya matahari di tanggal 9 Dzulhijjah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apakah Rasulullah SAW bergegas atau tenang atau bagaimana? Akan dijelaskan pada hadis berikut ini. An Urwata ibn Zubair qala su'ila Usamah ibn Zaidin wa ana jalisun kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru hina dafa'a
faqala kana yasirul anaqa fa idza wajada fajwatan nassa. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Ya. Haditsun sahihun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini ya diriwayatkan oleh seorang tabi'i yang bernama Urwah. Ya, Urwah, seorang tabi'i. Tabi'iyun. Beliau adalah generasi tabi'in. Ya, bukan sahabat, tapi ayahnya seorang sahabat tentunya, yaitu Urwah ibn Zubair ibn Awam. Zubair bin Awam ini adalah sahabat, ya, sahabat yang mulia. Zubair ibn Awam Al-Qurashi Al-Asadi. Ibunya Urwah bernama Asma binti Abi Bakar. Jadi keponakan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, keponakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Asma dengan Aisyah adalah satu saudara. Ya, ini adalah keponakan Aisyah radhiyallahu taala anha, anaknya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma. Beliau dilahirkan pada tahun 23 Hijriah. Ya, orang yang ahli ibadah, ya, ahli puasa, ya kan? Banyak puasa beliau, qiyamul lail, banyak membaca Al-Qur'an, orang yang cerdas, ya. Orang yang termasuk orang yang faqih, ya, orang yang ahli hukum, ya, faham tentang agama Islam. Bahkan beliau sebagai salah satu orang yang memberikan fatwa di kota Madinah. Beliau meninggal pada tahun 94 Hijriah di kota Madinah. Rahimanallahu wa iyyahu. Jadi Urwah ibn Zubair berkata, Su'ila Usama ibn Zaidin, bahwasanya Usama bin Zaid, Usama ini adalah kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana saat itu Usama ini dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Arafah menuju Muzdalifah pada tanggal 9, ya, pada tanggal 9 Dzulhijjah, ya. Nah, Usama ini dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Arafah menuju Muzdalifah. Tentunya beliau tahu persis apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Urwah bertanya, ya kan, bertanya kepada Usama, ya, atau beliau atau orang lain yang bertanya. Yang jelas di sini Su'ila Usama ibnu Zaid wa ana jalisun. Bahwasanya Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu ditanya, ya, sedangkan aku sedang duduk, kata Urwah. Artinya beliau betul-betul menyaksikan hal tersebut, kejadian tersebut, ya, ketika Usama ditanya oleh seorang, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yasiru hina dafa'a? Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru hina dafa'a? Bagaimana tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, ketika akan meninggalkan Arafah? Bagaimana jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau meninggalkan Arafah setelah tenggelamnya matahari, ya, setelah tenggelamnya matahari. Sedikit, ya, kami sampaikan bahwasanya ketika di hari Arafah, ya, setelah tenggelamnya matahari otomatis adalah masuk waktu salatul maghrib, ya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salat maghrib di situ, tidak salat isya di situ, yaitu di Arafah, ya, melainkan apa yang dilakukan Rasulullah SAW setelah tenggelamnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah, Nabi SAW meluncur ke Muzdalifah, ya, meluncur di Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah baru Nabi SAW salat maghrib dan isya, ya, maghrib dan isya jam'an qasran, di jamak dan di qasar. Maghribnya 2 rakaat dan isyanya maghribnya 3 rakaat, maaf, kemudian isyanya 2 rakaat. Ya. Biasanya adalah yakni takhir, jamak takhir, karena perjalanan juga relatif panjang dari Arafah menuju Muzdalifah. Nah, pertanyaannya yaitu kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru hina dafa'a?
bagaimana jalannya Rasulullah SAW ketika beliau meluncur dari Arafah menuju Muzdalifah, ya, yaitu setelah tenggelamnya matahari pada tanggal yang ke-9 Dzulhijjah. Faqala, kata Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau berkatakan yasirul anaqa, ya. Nabi SAW saat itu adalah berjalan anak. Al-anaqu disebutkan di sini, ya. Al-anaqu bi fathil ain wan nun, wan nas bi fathil nun wa tasydidis sad, wa huma darban min as-sayr, wan nasu asra'uhuma. Ya, ini Nabi SAW berjalan tapi berjalan dengan sedang, ya. Kana yasirul anaqa. Nabi SAW berjalan biasa, yakni sedang, tidak cepat dan juga tidak lambat, ya, tidak cepat dan juga tidak lambat, ya, biasa-biasa saja berjalan menuju Muzdalifah dari Arafah, ya. Kemudian kata Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, fa idza wajada fajwatan nassa. Apabila Nabi SAW mendapatkan, yakni kelonggaran di jalan tersebut, ya, Nabi SAW berjalan agak cepat, ya. Yakni Nabi SAW tidak berburu-buru, ya. Kalau ada kesempatan untuk atau ada lowongan untuk jalan lebih cepat, Nabi SAW lebih cepat. Tapi kalau tidak, biasa saja, sedang, ya, berjalan sedang dengan ontanya yang dikendarai oleh Nabi SAW. Lain halnya dengan orang-orang zaman sekarang, ya. Kalau sudah mau tenggelamnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah itu di perbatasan, khususnya di perbatasan Arafah, mereka itu seperti mau balapan saja, ya. Mau balapan dengan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, ya. Ingin cepat-cepat menuju Muzdalifah, seperti cepat-cepatan sampai ke Muzdalifah. Nah, ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nabi SAW tetap dengan keadaan waqar. Ini penuh dengan wibawa Nabi SAW, penuh dengan kekhusyuan, ya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, bisa wukuf di Arafah. Kemudian, ya, Nabi SAW melakukan perjalanan dengan sedang. Tapi tatkala ada misalkan di perjalanan tersebut ada kesempatan untuk lebih cepat, Nabi SAW melakukan hal tersebut, berjalan lebih cepat. Demikian, wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Ikhwati a'azzakumullah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Al-Muallif, ya, rahimanallahu wa iyyahu, dari hadis Urwah Ibn Zubair Ibn Awam rahimahullahu ta'ala wa radiya an abihi. Yang pertama disebutkan di sini, qaulu Usamah ibn Zaid radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam min man dafa'a Arafata ila Muzdalifata, ya, wa huwa a'lamun nasi bisayrihi. Bahwasanya Usamah saat itu, Usamah bin Zaid yang masih kecil, ya kan, beliau dibonceng oleh Nabi SAW, ya, ketika beliau akan berangkat dari Arafah menuju Muzdalifah. Tentunya kejadian ini Usamah yang lebih faham dengan yang lainnya, ya. Usamah bin Zaid lebih faham karena beliau dibonceng oleh Nabi SAW. Bagaimana perjalanan Nabi SAW dari Arafah menuju Muzdalifah, dijelaskan tadi dalam hadis, ya. Bahwasanya Nabi SAW berjalan dengan biasa saja, sedang. Tapi tatkala ada kemungkinan untuk jalan mungkin lebih kosong, Nabi SAW lebih cepat berjalannya. Yang kedua, kana sayruhu sallallahu alaihi wasallam imbisatan la tabatu'a fihi wala khiffata wala sur'ata fayu'dhi bihima fayadhhabu ma'ahuma khusyu'uhu. Bahwasanya Nabi SAW ketika berjalan dari Arafah menuju Muzdalifah itu berjalan, ya, ini sedang, ya, tidak lambat dan juga tidak cepat, ya, tidak cepat tapi sedang. Nabi SAW tidak
mengganggu orang-orang, ya, baik itu ketika berjalan sedang maupun berjalan cepat. Sehingga dengan demikian tetap Nabi SAW menjaga kekhusyuannya. Beliau beribadah, mensyukuri setelah melaksanakan wukuf di Arafah yang merupakan inti dari pelaksanaan ibadah haji itu. Ya, karena Nabi SAW pernah mengatakan al-hajju Arafah, bahwa inti dari pelaksanaan haji itu adalah wukuf di Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, idza wajada fajwatan laisa fiha ahadun harraka dabatahu ma'a ma huwa fihi minal khushu'i wal khudu'i lillahi ta'ala wa muraqabatuhu Allah wa ta'dhimuhu limanasikihi wa masyairihi. Apabila Nabi SAW mendapatkan yakni lowongan, dalam artian jalan itu relatif lowong, tidak ada seorang pun, Nabi SAW yaitu menggerakkan tunggangannya, artinya agar berjalan lebih cepat. Walaupun demikian, ya, beliau tetap khusyuk, tetap merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi SAW senantiasa mengagungkan manasik dan masyair ketika melaksanakan ibadah haji tersebut. Ya, ini yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikut, poin yang terakhir disebutkan di sini, anna ma alaihin nasu al-yawma min at-tayshi wal khiffati was sur'ati was sibaki 'ala as-sayyarati munafin lis-sunnati wa hay'atil hajji wa sakinatihi wa waqarihi wa yahduthu min jarra'i hadhihi sur'ati ma yunafi asy-syar'a min al-mubadarati bil khuruj min hududi Arafah qabla al-ghurub. Ya. Kata beliau bahwasannya adapun manusia zaman sekarang, ya kan, yang kurang hati-hati, gegabah, inginnya cepat-cepat, ya, bergegas-gegas, kemudian berlomba-lomba untuk menuju ke mobilnya. Ini semuanya adalah munafin lis sunnah. Itu bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Dalam artian bergegas-gegasnya tadi itu loh, ya, tidak hati-hatinya tadi itu loh, gegabahnya tadi itu, ya, sehingga hal itu adalah tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW menunggu terbenamnya matahari pada tanggal 9 tersebut, kemudian berjalan dengan penuh khusyuk, ya, penuh merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri apa yang sudah dilakukan di Arafah tersebut, bisa wukuf, berdoa di Arafah tersebut, ya. Tapi seorang zaman sekarang ini buru-buru, itu semuanya adalah bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, dan juga bertentangan dengan bentuk haji itu sendiri, ya. Padahal hendaknya jamaah haji menjaga yakni kewibawaannya, ya kan, kekhusyuannya, dan dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan ibadah haji, ya. Adapun yang dilakukan oleh zaman sekarang ini buru-buru itu tadi, ya. Bahkan ya, disebutkan di sini al-mubadaratu bil khuruj min hududi Arafah qabla al-ghurub. Ini yang tidak benar ini, ya. Berburu-buru keluar dari batasan Arafah sebelum tenggelamnya matahari. Tidak boleh, ya. Harus menunggu tenggelamnya matahari dulu, ya. Sudah baru menuju ke Muzdalifah. Memang di Arafah, ya, tidak ada adzan maghrib, tapi dilihat dari tenggelamnya matahari. Karena memang Nabi SAW tidak melakukan sholat maghrib di situ. Nah, ini sekaligus, ya, kami sampaikan bahwasanya sebagian jamaah haji, ya, melakukan sholat maghrib dan isya di Arafah. Ini menyelisih sunnah juga. Nabi SAW tidak sholat maghrib dan isya di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi dilakukannya maghrib dan isya itu di Muzdalifah, setelah sampai di Muzdalifah, untuk mabit di Muzdalifah.
Itu sunnahnya Nabi SAW semacam itu. Ya. Terlepas Anda sampai di sana jam 8 malam, jam 9 malam, mungkin jam 11 malam, tidak ada masalah. Yang jelas Nabi SAW melakukan salat maghrib dan isya adalah di Muzdalifah, bukan di Arafah. Ya, bukan di Arafah. Ya. Melakukan salat itu di Arafah cuman dhuhur dan asar saja, jam'an wa qasran. Ya, jamak dan qasar dengan satu adzan, dengan 2 iqamah. Ya. Adapun maghrib dan isya tidak dilakukan di Arafah, tapi dilakukannya yaitu di Muzdalifah, yaitu pada malam Idul Adha, ya, Yaumun Nahar. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan insyaallah taala kita akan memasuki bab yang lainnya pada kesempatan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.